يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ini, di mana satu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara khusus di bulan yang berkah ini ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi di sini adalah ada tiga hal. Yang pertama, karena banyaknya kebaikan padanya. Yang kedua, karena banyaknya keutamaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam tersebut. Dan yang ketiga adalah keberkahan pada malam itu disebabkan karena Al-Quran diturunkan pada malam itu sendiri. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar ini yang oleh para ulama kita disebut sebagai malam yang benar-benar memiliki keutamaan dan keagungan yang luar biasa. Karena terkait dengan malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat khusus yang berbicara mengenai keutamaan malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pertanyaan, apakah kamu mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan sendiri pertanyaannya dengan mengatakan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan lanjutan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat Jibril diturunkan. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa malaikat Jibril diturunkan untuk menetapkan segala ketetapan, segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam itu adalah malam yang ada padanya keselamatan, kedamaian, hingga datangnya waktu fajar, waktu subuh. Ada 4 hal yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan malam Lailatul Qadar yang bisa kita simpulkan dari ayat ini adalah yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Itu menunjukkan satu keagungan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, yang keempat maksudnya saya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya malaikat Jibril secara langsung untuk menurunkan Al-Qur'an dan menetapkan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, ajal, rezeki dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, malam yang penuh dengan kebaikan ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam yang penuh dengan keutamaan ini, seyogianya kita memanfaatkan dan mengejar kebaikan padanya, memperbanyak amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Dan lebih tepatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir. Dalam hadis beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam terakhir. Dan secara spesifik lagi beliau mendetailkannya pada malam ganjil. Dan ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga malam yang ganjil tersebut dalam satu pendapat lebih khusus lagi di malam yang ke-27. Meskipun untuk mengumpulkan semua pendapat-pendapat ini, maka yang lebih baik untuk kita ikuti adalah berusaha mengejar malam Lailatul Qadar ini di malam-malam 10 malam terakhir, dan lebih tepatnya di malam ganjil. Dan kalau kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya berpindah-pindah dari setiap tahun dan sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena itu salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikan ya tepatnya atau jatuhnya malam Lailatul Qadar ini, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir ini, agar mereka benar-benar melakukan amal ibadah dan ketaatan, bukan semata-mata karena Lailatul Qadarnya saja, tetapi ada juga unsur yang lain, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini di sisi yang lain sehingga orang sungguh benar-benar bermujahadah dalam mendapatkannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berdiri, salat, melakukan amal ibadah, ketaatan di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka satu saja, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja di antara dosa kita yang kita tahu bahwa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kita akan berbahagia. Kita akan merasa bergembira. Nah, ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjanjikan bahwa siapa yang berdiri beribadah, melakukan ketaatan di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, semua dosa-dosanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah, keutamaan malam Lailatul Qadar ini, dan termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita di malam Lailatul Qadar ini. Dan tentulah satu yang
ingin kita juga menutup ceramah kita ini adalah amalan doa yang diperbanyak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendapati malam Lailatul Qadar ini adalah dengan membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Wahai yang maha pemaaf, Allah Subhanahu wa taala yang maha pemaaf dan maha memberi maaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah saya, ampunilah saya. Mengapa menggunakan kata-kata maaf di sini, kata-kata afu di sini? Karena afu itu terdiri dari hal yang begitu banyak, sudah termasuk pengampunan, kelapangan rezeki, dan segala-galanya. Oleh karena itu, kita manfaatkan malam ini, kita beribadah padanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dalam hadis-hadisnya, dan kita dapat meraih keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.